Kebiasaan buruk yang menghancurkan hidup dan cara mengubahnya. Bab 1. Memahami kebiasaan. Kita akan membahas kebiasaan, bagaimana kebiasaan terbentuk, dan bagaimana kebiasaan membentuk hidup kita. Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan berulang-ulang sampai akhirnya jadi otomatis, seolah-olah tubuh dan pikiran bekerja sendiri. Misalnya, bangun pagi dan menggosok gigi. Minum air setelah bangun tidur. Mengecek ponsel saat bangun atau sebelum tidur. Menyapa teman saat bertemu. Karena sudah menjadi kebiasaan, kita tidak perlu lagi berpikir keras untuk melakukannya. Semua berjalan otomatis, tanpa kita sadari. Hal yang sama terjadi pada kebiasaan buruk. Saat marah muncul, kita sering tidak menyadari kemunculannya di awal. Saat iri atau cemburu datang, kita bahkan sulit mengenalinya. Kadang orang lain menilai, "Kamu iri kan?" Dan kita langsung menyangkal, "Tidak, saya tidak iri." Ini menunjukkan bahwa kebiasaan buruk bekerja di balik kesadaran kita. Perilaku kecil yang diulang terus-menerus bisa menguasai reaksi, emosi, dan cara kita berinteraksi dengan dunia tanpa kita sadari. Setiap kebiasaan, baik atau buruk, terbentuk melalui pengulangan dan waktu. Semakin sering dilakukan, semakin otomatis kebiasaan itu muncul dalam hidup kita. Oleh karena itu, memahami kebiasaan adalah langkah pertama untuk mengendalikan diri sendiri dan menciptakan hidup yang lebih baik. Kebiasaan baik bisa membawa ketenangan, kesehatan, dan kedamaian. Sedangkan kebiasaan buruk bisa menimbulkan stres, konflik, dan kesedihan. Mengenali dan membedakan keduanya sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Bab 2. Mudah menyalahkan orang lain. Setelah memahami kebiasaan, kita perlu menyadari bahwa manusia sering mudah menyalahkan orang lain. Seringkali kita berpikir, mengapa mereka bersikap seperti itu? Mengapa mereka tidak seperti saya? Padahal, setiap orang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat dunia begitu indah. Kadang kesalahan itu bukan hal buruk, bahkan bisa menjadi bagian dari keindahan hidup. Menyalahkan orang lain terus-menerus akan membuat pikiran kita stres, sulit damai, dan kehilangan fokus pada diri sendiri. Selain itu, kebiasaan menyalahkan orang lain dapat merusak hubungan, menimbulkan konflik, dan menghalangi kita belajar dari pengalaman. Jika kita memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan kehidupannya sendiri, kita akan lebih bijak dalam menilai orang lain. Menyadari bahwa mereka juga menghadapi kesulitan, membantu kita bersikap lebih sabar, empatik, dan penuh kasih. Bab 3. Mengubah kebiasaan buruk. Sekarang kita bahas bagaimana mengubah kebiasaan buruk dan mengarahkan hidup ke hal positif. 1. Sadari kebiasaan burukmu. Misalnya, mudah marah. Sadari bahwa kemarahan itu adalah kebiasaan yang merugikan kedamaian hidup. 2. Pahami dampaknya. Semakin sering menyadari dampak negatifnya, semakin pikiranmu menolak kebiasaan itu. Ini seperti melihat sebuah benda dari berbagai sisi. Semakin kita menyadari sisi buruknya, semakin kita ingin menjauhinya. 3. Ganti dengan kebiasaan baik. Latih diri untuk diam sebelum bereaksi. Sebarkan cinta dan kebaikan. Latih diri untuk memaafkan orang lain. Memaafkan sangat penting. Orang lain mungkin melakukan hal yang tidak menyenangkan, tapi jika kita tidak memaafkan, pikiran kita akan terganggu dan kedamaian hilang. Selain itu, penting juga untuk menghargai sisi baik orang lain. Jangan hanya melihat kesalahan, terutama pada orang yang dekat dan kita cintai. Saat melihat kesalahan mereka, bicara secara pribadi, bukan di depan umum. Jelaskan kesalahan dan konsekuensinya. Puji dan hargai hal-hal baik yang mereka lakukan. Semakin kita fokus pada sisi baik orang lain,
semakin mudah membantu mereka memperbaiki diri tanpa konflik. Sebaliknya, jika hanya melihat sisi negatif, komunikasi terganggu, pikiran kita stres, dan kita kehilangan kesempatan belajar dari kebaikan mereka. Bab 4. Ego dan mencintai diri sendiri. Ego adalah rasa ingin selalu menang, ingin orang lain menuruti keinginan kita, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ego sering memunculkan kesombongan, iri, marah, atau kecewa jika sesuatu tidak sesuai keinginan kita. Orang yang hidup dengan ego cenderung merasa terganggu jika orang lain berbeda, selalu menuntut dan mencari kebahagiaan dari luar dirinya. Contoh ego. Saat teman tidak setuju dengan pendapat kita langsung tersinggung atau marah. Saat orang lain mendapatkan pujian atau keberhasilan, kita iri dan membandingkan diri sendiri. Kenapa bukan saya? Kita menuntut agar orang lain selalu menuruti kehendak kita dan merasa terganggu jika mereka berbeda. Sementara itu, mencintai diri sendiri adalah menyayangi diri sendiri dengan tulus, memahami kekurangan dan kelebihan, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Mencintai diri sendiri membuat kita bisa menerima kesalahan, bersikap sabar, dan tetap menghargai orang lain. Contoh mencintai diri sendiri. Saat teman tidak setuju dengan pendapat kita tetap tenang, mendengarkan, dan mencoba memahami sudut pandang mereka. Saat orang lain sukses, kita merasa senang untuk mereka, dan tetap menghargai perjalanan diri sendiri. Kita menetapkan batasan pribadi tanpa menuntut kesempurnaan dari diri sendiri atau orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita bisa menyadari kebiasaan buruk dalam diri, tapi tetap memaafkan diri sendiri. Mengurangi stres dan emosi negatif karena tidak selalu menuntut atau membandingkan. Membangun hubungan yang lebih harmonis karena tidak mengedepankan ego. Sebaliknya, ego membuat kita fokus pada saya versus orang lain, menimbulkan konflik batin dan sulit damai. Dengan membedakan ego dan mencintai diri sendiri, kita dapat mengubah sikap hidup menjadi lebih damai, bijak, dan penuh kasih sayang. Ini juga membantu mengurangi kebiasaan menyalahkan orang lain, karena kita tidak menuntut mereka seperti ego kita ingin. Lakukan satu tindakan kebaikan setiap hari, sekecil apapun,